Selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 November tahun 2024. Ini pekan yang menarik karena kita mengawali dengan satu-satu, dan biasanya kalau satu-satu itu sering diartikan dengan a brand new start ya. Dan pada pekan kali ini akan ada bulan purnama di Taurus. Lerasi saya juga belum lihat exact aspek, opposition Sun and Moon. Oke, ini akan terjadi pada tanggal 16 bulan November, bulan purnama di Taurus di 24 derajat. Akan terjadi di pukul 4:28 pagi hari waktu Indonesia bagian barat. Jadi kalau kita lihat ini pada tanggal 16 itu adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu tanggal 16, saya sambil lihat soalnya dia akan conjunction dengan Uranus, dan Uranus itu adalah perubahan yang mendasar ya, yang mengguncang berada di Taurus. Taurus itu biasanya terkait dengan keuangan juga, terkait dengan bumi ya. Dan ini karena bulan purnama, bumi akan ya katakanlah ini kita bisa katakan sebagai ada sesuatu yang sifatnya mendasar yang biasanya tidak berubah, itu kita bisa melihat arah perubahannya atau memang benar-benar berubah pada saat itu dan diterangi oleh sinar matahari. Jadi kan bulan purnama itu menandakan pengakhiran, tapi barangkali di sini juga pengakhiran dari sesuatu itu akan menuju pada awal dari satu hal yang baru. Nah, Taurus pengaturnya adalah Venus, dan Venus itu mengatur juga terkait dengan percintaan, keuangan, hubungan yang harmonis gitu ya dengan orang yang kita sayangi, tetapi tidak harus dia dengan pasangan kita, tetapi percintaan juga masuk dalam di sini. Jadi saudara kandung itu juga termasuk. Jadi kalau kita punya isu dengan saudara kandung, barangkali juga ini termasuk yang bisa memberi titik di mana ada perubahan atau ada perbedaan dalam melihat bagaimana hubungan kita dengan saudara kita atau kita dengan kekasih kita, karena percintaan di sini sesuatu yang indah karena Venus ya, sesuatu yang indah itu mungkin juga akan terlihat. Nah, kalau kita lihat di sini pada saat yang bersamaan itu kan juga ada trine. Trine itu adalah hal yang mendukung. Yang mendukung adalah kita lihat dari Ceres di Capricorn 22 derajat 53 menit serta Pluto di Capricorn 29 derajat 56 menit. Jadi ini seperti menunjukkan akan ada perubahan yang akan membawa dampak cukup panjang ya, karena perubahan ini ada dua planet ya yang dua-duanya mengatakan transformasi tetapi dengan kesan yang berbeda. Kalau Uranus itu perubahan yang sangat mendasar ya, artinya dia memang secara fisik terjadi perubahan ya, dan ini juga di Taurus sehingga perubahan itu semakin besar gitu. Nah, dengan adanya Pluto itu tidak hanya perubahan itu membawa dampak katakanlah keseharian, intelektual dan rasionalitas, tetapi juga sesuatu yang sifatnya lebih mendalam, lebih emosional, dan lebih dari emosi tersebut. Jadi mungkin spiritualitas kita juga akan tersentuh di sini. Dengan adanya juga Ceres yang ikut berperan dalam transit pada saat bulan purnama di Taurus ini, itu juga menunjukkan bahwa keuangan kita, kan ada dua tanda di sini, satu di Taurus, yang kedua ada Ceres. Jadi ada perubahan dengan keuangan kita dan itu akan mendukung kita pada kesejahteraan hidup kita ke depan, dan perubahan ini cukup mendasar dan akan punya dampak yang cukup panjang dalam kehidupan kita. Seperti itu kalau kita lihat ansih dari gambar ini. Nah, selain itu kita juga melihat ada
quincunx antara bulan dengan Pallas Athena. Jadi ini menunjukkan kalau sebenarnya walaupun kelihatannya itu seperti hal yang natural gitu ya, tidak ada upaya untuk menjadikannya atau memaksakannya sebagai satu perencanaan, tetapi sebenarnya di situ ada strategi yang sedang berjalan, tetapi strategi ke arah mana itu barangkali tidak bisa disampaikan karena akan mengubah permainannya nanti. Jadi di sini juga selain perubahan yang besar, sebenarnya kita berada dalam satu permainan. Ada master of the game-nya. Saya nggak tahu, mungkin kita juga lah master of the game-nya. Jadi kita sudah mulai punya rencana besar. Tidak semua rencana kita sampaikan kepada orang lain. Dan kalau kata orang bijak, begitu juga kalau kita punya rencana, apalagi terkait dengan keuangan kita, maka jangan serta-merta kita menceritakan pada orang lain, bahkan orang terdekat kita. Kata orang bijaksana ya, kata orang bijak seperti itu. Kalau kita punya pendanaan besar, jangan dalam waktu dekat itu membelanjakan untuk sesuatu yang sangat terlihat. Kenapa? Karena kemudian strategi atau rencana kita, kalau memang di luar sana ada kompetisi kita, maka dia akan bisa melihat langkah kita ke depan seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kita melangkah, kita berada dalam satu perubahan, tapi cara kita melangkah adalah dengan sangat berhati-hati. Cuman kita lihat dulu tadi derajatnya di 24 menit ya. Kalau di exact aspek tadi 24 derajat 01, berarti kan dia sangat itu ada di 24 derajat Taurus. derajat. A fierce Indian, brave on horseback. On his belt hang a hunting knife and enemy scalp. Wow. Jadi sebenarnya ini kan hunting knife and enemy scalp. Jadi sebenarnya dalam kondisi sudah menang, dan dia juga dalam kondisi berani, dia berlari dengan kepercayaan diri ke depan. Struggle for dominance between competing nations or races. Violence, savage-nya ini yang mungkin itu membuat saya agak bergidik juga ketika membaca pun. Yang pertama enemy scalps itu hal yang sangat savage ya. Jadi saya baru juga membaca tadi, baru mencari keeping score atau vengefulness, courageous behavior in keeping with one's sense of honor, fighting to gain authority within one's own tribe. Jadi ini kan ada sense kalau kita akan memperjuangkan harkat dan martabat dari diri kita, suku kita, tribe kita, atau negara kita. Dan ketika kita sudah bicara mengenai hal tersebut, dan itu seperti menyinggung harkat dan martabat, sehingga kita akan berlari dengan sangat kencang membalas semua hal buruk yang ditimpakan kepada kita, dan kita tidak mengenal ampun di sini. Kalau bacaannya seperti ini, getting important experience under one's belt, initiatory experience versus retreat into a heroic fantasy life, developing physical and psychosexual confidence, developing one's moves in the battle, in sex, or in one's work. Jadi kita lihat di sini energi desire, passion, seksualitas, raw intention itu kerasa sekali. Jadi kayak ada anger yang boiling di sini, mau meledak. So I think kalau kita sudah membaca ini, udah mendapatkan informasi ini, maka kita paham bahwa ini kan bulan purnama, artinya pengakhiran kan. Harapannya adalah semua hal seperti tadi yang disebutkan itu sebenarnya tidak terlalu cantik ya. Dan kalau kita lihat situasi di luar negeri, lihat TV, peperangan dan lain sebagainya, harapannya tentu saja dengan bulan purnama ini
semuanya menjadi jelas siapa pelaku yang melukai human rights, harkat dan martabat manusia, dan ini adalah saatnya di mana energi atau serangan balik itu dilakukan dan tanpa ampun. This is not very pretty ya, tapi itu terjadi pada tanggal 16. Jadi kita lihat kembali, kalau kita mulai dari hari Senin 11 dan ini hari Senin yang pertama saya lihat adalah yodnya, mana bulan? Ya, bulan tidak ikut dalam yod, tapi di sini jelas bahwa ceritanya adalah jika tokoh pemimpin harus membuat perubahan dan dia harus menghadapi oponen yang penuh dengan kedengkian, maka pastikan bahwa semua dilakukan dengan transparan ya, dan semuanya itu bisa dibuka dengan penuh kejujuran atau apa adanya. Yodnya itu mengatakan hal tersebut. Itu secara umum adalah sebagai saran atau arahan. Nah, kalau dari hari Seninnya sendiri kita lihat kan bulan ada di mana? Bulan conjunction dengan Saturnus retro. Jadi sense of rightfulness-nya itu ada di hati kita hari Senin. Dia square dengan Merkurius, artinya sense of rightfulness kita akan diprovoke oleh ide, opinion atau argumen yang memaksa kita untuk mengatakan ini tidak seharusnya begini, ini seharusnya begini. Kayak gitunya akan sangat terasa. Dan ini juga bulan menjadi focal point dari T-square yang selain kakinya Merkurius tadi yang ceritanya adalah ketika kita akan memperjuangkan satu kesepakatan, kita juga barangkali harus berhadapan dengan tokoh pimpinan dan tidak sepenuhnya kita berada di satu track. Ada kemungkinan berlawanan, ada kemungkinan tidak harmonis, tetapi yang jelas kita akan lebih mengambil energi ketika kita mengatakan apa yang sebaiknya. Jadi kalau kita ditanya apa pendapatmu, yang kita katakan adalah hal yang normatif. Seperti itu hari Senin. Hari Selasa kita merasa menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar, ide yang lebih besar. Ya, dan di sini juga ada perasaan bahwa kita tuh tidak sendiri, walaupun kita tidak saling kenal, tetapi saya merasakan bahwa kita itu dengan ideologi yang sama, dengan gagasan yang sama, dengan satu keyakinan yang sama, saya tidak akan pernah ditinggal sendiri. Ya, saya melihat dari garis hijaunya, saya tidak akan pernah ditinggal sendiri. Saya percaya bahwa di luar sana, jika mengetahui posisi ini, maka mereka semua akan berada di pihak saya. Saya merasa bahwa saya tidak sendiri, walaupun saya mungkin tampil sebagai fighter, lone ranger atau single fighter, tetapi sebenarnya lebih banyak orang yang memberi dukungan kepada kita. Itu yang tergambar di sini. Kembali lagi, jika kita punya oponen, jika kita sebagai pemimpin punya oponen, lakukan semua pada saat ini dengan transparan. Jangan ada yang ditutupi. Tapi ini menjadi menjadi sebuah kontroversi dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita punya sumber daya yang banyak, berarti kan kita sedang berstrategi, tapi kita juga perlu untuk memperlihatkan. Jadi ini benar-benar master of the game yang bisa mengikuti energi ini, ketika dia harus bisa tarik ulur, kapan menunjukkan bahwa saya adalah orang yang jujur, saya apa adanya. Tetapi di balik itu, kejujuran itu punya satu
tujuan akhir untuk memenangkan sesuatu. Jadi kayak jadi kayak ada testimoni, ada menunjukkan bukti, tetapi semua arahnya adalah untuk memenangkan sesuatu. Nah, pada hari Rabu dan Kamis ini situasinya agak tricky, tapi dimulai lebih tricky hari Rabu, dimana kalau saya langsung melihat adalah kita kan punya keinginan untuk menata masa depan kita. Ini hari Rabu ya, kita awalnya begitu, ingin menata masa depan. Kita tahu bahwa ada hal yang harus diperbaiki di sini dan di sana. Dan kemudian kita harus berhadapan juga dengan kelompok-kelompok yang konservatif, ya, saya lihatnya seperti itu. Ada juga kelompok-kelompok yang sangat mendobrak, ya, saya lupa istilahnya, tetapi dia sama sekali tidak mengikuti hal yang biasa ini. Jadi kita berhadapan dengan banyak kelompok yang saling serang, tapi kita ingin menata masa depan. Nah, pada hari Kamis itu kita sudah melihat bahwa kadang-kadang kita punya keinginan sesuatu yang berbeda dengan kebanyakan orang inginkan, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa kita berkuasa, kita ingin menunjukkan bahwa yang salah itu akan terlihat buruk, tetapi bukan kita. Jadi kita juga punya sisi tersebut dan itu akan teraktivasi. Jadi kan tergantung kita, apakah kita punya energi itu, apakah kita akan menggunakan atau tidak, itu adalah keputusan kita. Apakah kita menggunakan, kalau kita memutuskan untuk menggunakannya untuk membongkar aib yang memang bisa membuka jalan untuk kebaikan, ataupun kita membongkar aib untuk merusak nama baik seseorang, itu juga kita yang memutuskan. Ya, jadi di sini saya sifatnya hanya warning hari Kamis, kalau ada kebutuhan tersebut dan kesempatan itu ada, lihat lagi dampaknya apa. Hari Kamis, be careful, jangan sampai kita menjadi pihak yang mendukung satu kebencian itu diperbolehkan. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Kalau hari Jumat ini bulan menjadi Yod yang kakinya adalah Merkurius dan Lilith. Jadi kalau hari Jumat itu kita perlu untuk lebih grounded, ya, karena ini kan bentuknya Yud, jadi kalimatnya adalah kalimat saran. Jadi kita perlu untuk lebih grounded. Di depan kita ada pembicaraan kiri dan kanan yang ingin kayak membongkar sesuatu yang kita udah tata baik gitu ya. Dan itu penuh dengan argumen. Maka di sini sarannya adalah agar kita kembalikan kepada diri kita. Just being yourself, ya, orang yang selfish nggak apa-apa, tapi itu adalah jalan terbaik untuk hari Jumat. Be a selfish person. Mungkin itu juga nggak salah. Kita tuh tidak punya kewajiban untuk selalu 100% membantu orang lain. Kenapa? Karena yang wajib kita bantu adalah diri kita sendiri. Yakinkan itu. Hari Sabtu kita mungkin ini hari Sabtu tadi yang cerita bulan purnama tadi, ya. Di sini hari Sabtu berarti kan memang kayak ada kebutuhan untuk menyerang balik, membalas dendam. Tapi di sini memang energi kemarahan, keinginan untuk membalas satu hal yang sangat buruk dan melukai harkat dan martabat itu kerasa banget sih.
Anyway, hari Minggu ini sebenarnya ada kesempatan yang baik buat kita mungkin bersama kekasih kita, ya bersibuk-sibuk gitu ya, kita makan bersama, kita keluar, tapi hati-hati di saat yang bersamaan kalau kita nggak kendali diri dan kita masih punya posisi yang beda di awal, mungkin ada pertengkaran lagi. Jadi bersama ingin cerita-cerita, tetapi kita bisa menemukan ternyata kita berada di posisi yang berlawanan gitu ya, secara politik atau secara ya karena keberpihakan, berakhir dengan yang tadinya mau seneng-seneng abis itu malah jadi berantem atau merasa sebel gitu ya. Itu hati-hati. Oke, jadi secara umum pekan kali ini tuh sebenarnya dimulai dari kita sebenarnya sudah memihak pada kebenaran di awal, dan kita paham bahwa kita tidak sendiri. Kita ingin menata masa depan dengan baik, tetapi somehow di sini persaingannya begitu ketat sehingga kita juga kadang-kadang kehilangan diri kita sendiri. Kita juga bisa menjadi perpetrator. Hati-hati, tidak hanya victim tapi kita juga pelaksana kekerasan. Kemungkinan juga bisa terjadi. Hari Jumatnya adalah agar kita lebih hati-hati dalam atau lebih grounded. Kadang-kadang selfish, kita bertahan dengan pendapat kita, dan pada hari Sabtunya disitulah perubahan yang besar terjadi. Hari Sabtu sangat momentual gitu ya, dan hari Minggunya kalau kita teruskan dengan cerita yang sama tadi, maka sebenarnya ada upaya untuk terus ya, untuk mencari titik tengah, tapi somehow it's so difficult karena bisa kembali menjadi satu peperangan baru. Enam. Jadi 6 itu adalah angka genap, tapi dia dibentuk dari ganjil. Jadi ada keganjilan kiri kanan, tetapi somehow kita mencari titik tengah. Titik tengahnya adalah 1 tadi, 1. Ya, 1 di sini, I have abolished duality from myself. I have seen the two worlds as one. One I seek, one I know, one I see, one I call. Jadi ini sebenarnya mencari titik tengah. Tapi artinya kenapa kita butuh cari titik tengah? Karena ya ada konflik itu tadi. Konflik itu terjadi karena di sini ada peperangan. Tetapi kita harus mampu memilah-milah mana yang penting, mana yang tidak. Apa prioritas dari hubungan ini? Kita sama-sama orang dewasa kok. Kenapa kita harus fokus pada konflik? Kalau kita memang perlu konflik ini bisa diselesaikan dengan cepat, dengan kompromi, ya lakukanlah dengan kompromi. Kenapa? Karena tujuan akhirnya adalah bukan memenangkan konflik ini. Ya ini gambar celurit itu ya kompromi itu, supaya kita bisa bertindak seperti orang dewasa, nggak kayak anak kecil lagi yang ngotot. Nah, kalau kita lihat dari bulan purnama di Taurus, your dream need a practical plan. Iya, jadi memang harus ada perubahan dalam membuat rencana. Tadinya rencana kita buat sendiri, dan itu nanti hari Jumat kita akan menjadi sangat selfish ya. Tetapi somehow keselfishan kita, stubbornannya kita itu somehow harus diubah, dan itu mungkin kita harus kejedot dulu sampai kita mau mengubah. Ini kalau mau dibaca silahkan ya, saya langsung aja dengan yang sudah saya tarik dan ini. Nah, pertama kartunya adalah The Arrow. Ini kartu yang jumping, nomor 3, Arrow. Receiving this symbol reminds you that when you are in alignment with your heart and soul, you are on target and will soon be hitting your mark. Be true to your calling, release attachment,
and free yourself from the bondage of unbridled ambition. Now is revealed to be a moment of contact in which your intention meets the material world. Ya, jadi ini kan sebenarnya the arrow ini sebenarnya kembali lagi pada membumi. Ini juga energinya Taurus, tapi yang paling penting di sini adalah ketika kita mau hitting the mark ya, maka kita harus tahu hati kita bagaimana gitu. Jadi supaya kita nggak ngarang melemparkan panah tersebut. Kita bisa punya ambisi 1000 hal kita ingin capai, tapi mana yang menjadikan tujuan kita? Kalau kita sudah mampu melihat apa yang menjadi tujuan utama, maka kita bisa mewujudkan, karena energi kita akan lebih terpusat. Oceana, take action. You're in touch with your truth in this situation and you need to trust your gut and lovingly assert yourself. Ini juga saya ngerasa ini adalah energi Taurus ya. Energi Taurus seperti itu. Saya tidak ingin menjelaskan lebih detail. Control issue, dan ini juga saya sering merasa bahwa energi Taurus itu sisi satunya adalah control issue, dan ini muncul. Utilize your God-given strength and power instead of fearing that others may try to control you. Jadi sering kali kalau saya melihat ya, orang dengan energi Taurus yang dominan itu mencoba untuk mengendalikan orang lain, which is nggak bisa. Akhirnya dia ngamuk sendiri kiri kanan, nggak ada orang yang ngikutin dia, orang lain akan minta maaf ke dia, dianya sendiri masih ngamuk, tapi tujuannya tidak tercapai. Nah, sekarang kalau di sini kan control issues, jadi masalahnya adalah masalah kontrol kan. Jadi gunakan kemampuan kita semua yang ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu takut orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Kita cukup mengatakan apa adanya, dan kita bisa mengupayakan untuk kontrol, tapi kemudian let go. Kalau orang nggak mau dikontrol, ya nggak mau dikontrol. Kita juga nggak mau kan dikontrol, sama aja. Maksudnya saya bicara itu hanya untuk menurunkan tingkat frustrasi kita. Wide open previous-nya. You are free to express your uniqueness to the world and share in all the bounty of life's endless possibility. Wide open itu kan sebenarnya ini kartu masa lalu, kita tuh punya banyak pilihan. Dan sekarang, current situation-nya itu adalah kita mencari sesuatu yang homey gitu ya. Comfortable in our skin, you belong. Jadi kita ingin berada di tempat di mana kita berada gitu. Seharusnya nggak kayak tamu di rumahnya sendiri, enggak gitu. Nah, jangan takut ke depannya. You are always protective and divinely directed. Jadi kalau kita merasa bingung apakah kita sudah benar atau tidak, ya don't worry tadi yang disampaikan. Kemudian dari tarot yang konvensional, di sini ada the star kebalik. Anyway, kita lihat. Tapi situasinya sebenarnya sangat Taurus sih. Taurus, no? Queen of Pentacles, protective, nurturing, resourceful, abundance, down to earth, fertile, healthy, ecological, homemaker, mother gitu ya. Dan kita lihat kalau gambar di sini, saya senang melihat ekspresinya. Dia itu yang lihat adalah kekayaannya dia. Ya, whatever orang mau ngomong apa, gue punya sebanyak ini, so what gitu loh. They're mine gitu ya. They're mine. Kekayaan itu punya saya. Kadang-kadang yang dilihat gambar pentacles yang besar ini juga kadang-kadang isinya adalah orang. Jadi orang diperlakukan dia sebagai kepemilikannya dia. Itu energinya Queen of Pentacles banget. Jadi kayak suami atau anak-anak itu dia pikir itu adalah miliknya dia. Dan kadang-kadang ya itu tadi, kita kan nggak selalu bisa kontrol orang ya. Jadi frustrasinya di situ karena merasa miliknya dia. Kok orang nggak nurut sama saya? Kok bisa-bisanya anak saya nggak nurut saya? Kok bisa-bisanya suami saya nggak nurut sama saya gitu ya. Jadi artinya seperti itu energinya. Nah, ya, tapi kan berarti dia merasa sangat secure dengan kepemilikannya dia. Nah,
Ini sebagai tantangan, new feeling, new love. Oh my god. Jadi barangkali dia pernah, ini ya gambar di sini ya, dia punya sense of belonging, dia miliknya orang atau orang lain miliknya dia gitu ya, dibalik bolak-balik. Tetapi somehow kayaknya ada new crush maybe. Kalau ini kan new crush banget. Jadi mungkin jatuh cinta lagi, dia atau orang lain yang jatuh cinta lagi, atau ada sesuatu yang membuat dia memalingkan wajah. Dan ini adalah apa? Sebentar. Ini advice-nya sensitive, kind, imaginative, romantic, gentle, new love, love letters. I really don't know what to say. Situasinya mungkin beda-beda. Kalau di sini advice-nya justru kan new love itu yang dikedepankan barangkali. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang sifatnya infidelity ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian kita dan ini worth it gitu barangkali untuk kita lihat apa sih sebenarnya menarik perhatian kita. Tapi ternyata setelah kita deketi, hope without action anyway, unethical healer, pessimistic, atau ya they not belong to us. Jadi intinya adalah mungkin kita tiba-tiba tertarik untuk melakukan sesuatu yang di luar keharusan, atau sebenarnya kita udah punya tapi kayak kita masih haus di tempat lain. Somehow kita melihat ada kemungkinan untuk menambah kekayaan kita, tapi setelah dilakukan pengecekan, untungnya diceknya juga cuman sampai page of cups ya, karena suka kan naksir kan, naksirnya kan gak harus orang, tapi ini energinya energi naksir, pasti kan ada upaya untuk ngajak ngomong sedikit, flirty sedikit, tapi habis itu nggak jadi deng, nggak jadi deng. Tapi ya it's kind of naughty, no? Kind of naughty itu kalau di seharian dan nggak terlalu besar dampaknya, is okay. Hati-hati dengan kalau kita membawa duit banyak. Connect with your true self through meditation, and happiness will flow naturally from that. Ini kembali lagi sebenarnya mengingatkan pada tadi yang hari Jumat terutama, selfish is okay. Dan kayaknya itu adalah pertanda kita mencari jawabannya dengan being selfish dulu, baru kita bisa melakukan sesuatu. Tapi memang ya teman-teman, ini adalah satu proses dimana pada awalnya ini energi anak adalah kita menjadi selfish, tapi selfishnya adalah untuk kesenangan kita. Kemudian kita belajar dari sosialisasi, dari norma sosial dan lain sebagainya, kita tuh akan menjadi valuable kalau kita bisa membantu orang lain. Kalau kita tidak hanya membantu diri kita tapi membantu orang lain. Tetapi kalau itu terus bergulir, kita belajar bahwa tidak semua orang pantas dibantu. Nah, ini udah yang ketiga tadi. Ketika kita udah menyadari, ketika kita bisa membantu, kita punya kekuatan membantu. Tapi apa gunanya kalau bantuan kita hanya akan dipakai sebagai satu ketergantungan dan membuat orang yang dibantu itu semakin malas dan tidak bisa masuk ke dalam energi menjadi lebih mandiri. Lebih baik dibiarkan jatuh, tetapi kita membantu dia untuk memahami bahwa dia harus mengandalkan diri sendiri untuk membantu hidupnya. Karena itu kita sedang memberi tools kepada orang itu untuk bisa menjadi lebih kuat, menjadi diri sendiri ketika kita tidak harus berada di lingkungannya dia, seperti itu. Nah, sampai menemukan hal tersebut, maka kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa seandainya, regretful ya, seperti itu. Semuanya akan berjalan naturally. Kembali lagi berpikir bahwa setiap individu itu dilindungi. Tadi juga udah ada kartunya yang keluar, termasuk dia yang kita pikir butuh bantuan, dia juga akan ada yang melindungi somehow. Oke, wanita yang di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.